Alhamdulillah, Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tunji qailaha anil mukhlikat wal ma'siyat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man syarraftahu tashrifa wa faddaltahu tafdila, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah atas perkenan, rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Siang hari ini kita bersama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Harapan kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita, khususnya ibadah salat Jumat kita hari ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita memasuki kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sepantasnya kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Sebab ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita kufur nikmat, Allah mempersiapkan siksaan yang pedih bagi kita. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tetapi bahwa perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tidak mudah, mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Tetapi sampai hingga saat ini kita tetap eksis sebagai bangsa yang merdeka. Maka pertama kita patut bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin lewat lisan kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah lewat anggota badan kita. Artinya mari kita mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita menjalankan amanah sebagai anak bangsa. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kita harus berterima kasih kepada orang-orang tua kita sebagai pendahulu kita yang mereka berjuang telah menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saat detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
malam harinya di sana sini masyarakat kita mengadakan renungan bersama, tingkat RT, tingkat RW, kelompok masyarakat berkumpul bersama, bahkan mungkin di masjid, di musola ataupun majelis-majelis zikir dan berdoa, mohon kesejahteraan kepada Allah akan negeri kita yang tercinta, dan tidak melupakan mendoakan kepada orang tua kita, pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita, yang telah bersemayam di alam barzakh sana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memerdekakan bangsa adalah pekerjaan yang berat, tetapi ternyata lebih berat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, sebab telah selesai tugas para pejuang bangsa. Maka kita sebagai generasi penerus, apa yang kita sumbangkan untuk bangsa dan negara? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar Allah turunkan keberkahan di bumi kita tercinta Republik Indonesia, maka kita hendaknya beriman dan bertakwa kepadanya serta menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu bumi, penduduk dalam satu masyarakat, mereka amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman artinya meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqau, dan bertakwa, yakni imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, serta meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, maka pasti aku akan turunkan keberkahan bagi mereka. Pintu-pintu berkah dari langit dibuka oleh Allah, pintu-pintu berkah dari bumi dibuka oleh Allah, sehingga penduduk negeri itu menjadi negeri penduduk yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah, negeri yang subur makmur, serta mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalani roda kehidupan sebagai bagian dari anak bangsa tidak amanah, yang menjadi pemimpin tidak amanah, yang menjadi imam tidak sempurna dalam melaksanakan kepemimpinannya, dan juga yang menjadi masyarakat tidak melaksanakan amanah dengan baik. Maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, pelan-pelan keberkahan, kenikmatan yang Allah telah turunkan akan diangkat kembali oleh Allah. Negeri yang gemah ripah, negeri yang mendapatkan keberkahan, dicabut keberkahannya oleh Allah sebab atas ulah dari anak bangsa yang ada di dalamnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, oleh karena itu yang patut kita waspadai ada 5 tantangan bagi kita umat Islam saat ini dan zaman selanjutnya. Al-Islamu baina khamsi syada'id. Umat Islam memiliki 5 tantangan dalam menjalankan roda kehidupan. Tantangan yang pertama adalah muslimun yuhsiduhu, kalangan sesama umat Islam yang saling menghasut antara satu dengan yang lain. Sekarang sedang marak saling menghasut antara satu dengan yang lain. Lewat masalah nasab terjadi saling hasut menghasut satu dengan yang lain. Lewat ormas-ormas Islam muncul saling menghasut antara satu dengan yang lain. Tentu kalau kita saling menghasut antara satu dengan yang lain, akan menjadi lemah kekuatan umat Islam. Ketika kekuatan umat Islam lemah,
maka akan mudah disusupi dan dimasuki kekuatan-kekuatan luar umat Islam. Kemudian yang kedua, wa munafiqun yubghiduhu, golongan orang-orang munafik yang mereka senantiasa merusak tatanan umat Islam yang telah baik dan sempurna. Mereka bergaya seperti gaya umat Islam. Mereka menggunakan atribut sama dengan atribut orang-orang yang beriman, tetapi mereka merusak tatanan umat Islam. Mereka merusak tatanan orang-orang yang beriman, sehingga kalangan umat Islam menjadi lemah dalam kekuatannya sebab serangan dari kalangan orang-orang munafik. Orang munafik sudah ada dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perang Uhud kalah di zaman Rasulullah? Karena ternyata dalam perang Uhud diantaranya disusupi tidak kurang dari 300 orang munafik ikut berangkat perang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga ketika dalam peperangan sedang kondisi lemah, mereka meninggalkan perang, lari dari peperangan, yang kemudian menjadikan sebab lemahnya umat Islam. Kemudian tantangan yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu, orang-orang kafir atau orang-orang luar Islam yang memerangi umat Islam dengan berbagai macam cara. Kalau memerangi fisik tidaklah mungkin, maka memerangi lain luar fisiknya. Umat ini disusupi dengan obat-obat terlarang. Umat ini diberikan hiburan-hiburan yang melalaikan akan ajaran agamanya, sehingga umat ini menjadi lari dari ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima, wa nafsun tunazi'ahu, hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang senantiasa menggerakkan kita, ingin menggelincirkan kita dari jalan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, kita sebagai bagian dari anak bangsa, kita hendaknya melaksanakan amanah dari setiap apa yang menjadi pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Sekalipun orang lain belum melaksanakan amanah dengan baik, maka kita tidak boleh ngiri terhadap orang lain yang belum melaksanakan amanah dengan baik. Tapi harus kita mulai dari diri kita. Kita menjadi orang-orang yang amanah dalam mengisi, menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlahan-lahan, ketika kebaikan kita dicontoh oleh orang lain, nanti satu demi satu akan menjadi baik, dan insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baik, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dan senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka adapun kita terhadap pemimpin-pemimpin kita, tugas kita adalah mendoakan mereka agar mereka senantiasa ada dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mampu menegakkan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara negeri kita tercinta Republik Indonesia, sehingga negeri ini akan tetap aman, jaya selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المخشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات استجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون